Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, selamat datang di ILK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini dengan para panelis kita akan membicarakan mengenai beberapa, topik-topiknya tuh yang hangat, yang sedang dibicarakan juga oleh masyarakat. Jadi kita beri judul namanya Indonesia Lawak Kekinian. Iya. Jadi teman-teman boleh memilih, nanti kita akan melihat bagaimana yang akan kita bahas pertama seperti apa, nanti bergantung kepada para panelis. Kira-kira mau membahas yang mana? Kita lihat bersama-sama di layar, ada Ayah Marsyanda, Perpustakaan Baru DPR, penghapusan jalur 3-in-1. Kira-kira manakah yang mau dibahas terlebih dahulu? Ayah Marsyanda jadi anggota DPR. Hah? Gak ada Pak pilihannya. Reklamasi pantai Pak. Ceritanya beda dong. Jadi karena semuanya nampaknya yang saya lihat ini berdasarkan voting, semuanya nilainya hampir sama. Jadi kita akan membahas penghapusan Ayah Marsyanda di Perpustakaan Baru. Bagaimana? Ini aja lah urutan aja ya. Ayah Marsyanda dulu ya. Ya kalau kayak gitu ngapain Bapak suruh voting dari awal? Enggak maksudnya. Buang-buang itu, energi. Anda harus mengetahui ya, kadang-kadang dalam demokrasi itu ada tekanan. Ya, sebenarnya saya seolah-olah demokrasi gitu. Silakan mau pilih yang mana, padahal semuanya sudah saya tentukan. Sekarang kita bicarakan Ayah Marsyanda. Ya, oke. Kita lihat terlebih dahulu. Miliki anak yang berprofesi sebagai artis tak selamanya berbuah manis. Hal itu terbukti pada Irwan Yusuf Ayah Marsyanda menjadi pengemis demi sesuap nasi untuk makan. Pasca diciduk petugas P3S Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan di ruas Jalan Bangka Kemang, Ayah Caca telah dijemput meski belum diketahui akan tinggal di mana dan dirawat oleh siapa. Yang luar biasanya adalah Marsyanda menjemput langsung ayahnya karena merasa bahwa ayahnya mungkin juga kalau menurut saya tidak bisa disalahkan juga mungkin karena mungkin ayahnya juga susah ngurusnya atau ayahnya juga punya keinginan yang lain seperti itu. Kita tidak pernah tahu. Karena yang tahu itu adalah hanya Ayah Marsyanda dengan Marsyanda. Jadi kalau misalnya Anda bicarakan sekarang tentang Ayah Marsyanda ini, untuk apa? Nggak akan ada faedahnya. Untuk itu kita langsung ke berita yang kedua. Hah? Dibahas dong Pak. Oh dibahas dulu. Ini rame loh ibu-ibu. Pak Denny, ini penting Pak Denny. Ya. Bagaimana supaya generasi muda itu selalu memperhatikan generasi tua Pak Denny. Betul. Pak Denny tahu nggak siapa yang ngomong tuh? Ayah Marpuah. Salah. Dia ayahnya Marsha Pak. Hah? Marsha and the Beer. Jadi begini, yang saya ingin tanyakan adalah kadang-kadang kan kalau misalnya orang tua itu kalau misalnya di beberapa tempat di negara lain itu menjadi satu hal yang sangat lumrah. Kalau misalnya si ayahnya atau ibunya itu dititipkan ke panti jompo kadang-kadang. Tapi kan kalau kita tuh yang berbudaya yang seperti ini, yang mangan orang mangan yang penting ngumpul, itu kan kesannya tuh gimana gitu kalau membiarkan orang tua. Pak mangan orang mangan sama ngurusin orang tua. Kan karena ngumpul Meng, sering ngumpul kita tuh. Jadi kayaknya kalau melihat orang tua kayaknya sendirian, kasihan dia kesepian, padahal belum tentu. Cocokkah hal ini dengan budaya kita? Atau Anda setuju nggak? Nih, kita kan tanya langsung ke orang tuanya. Pak Jarwo, yang tinggal di panti jompo gimana menurut Bapak? Siapa yang tinggal di panti Enggak, jompo? maksudnya Bapak kalau misalnya anak Bapak tiba-tiba menitipkan Bapak di tempat penitipan helm. Bapak setuju nggak? Setuju. Saya memperkenalkan diri dulu Pak Denny. Saya ini si gembala sapi. Bukan. Bapak Jarwo dari mana? Rentetan jaringan rahasia di Kemayoran. Disingkat apa Pak? Reza Rahardian. Berkaca dari apa yang dialami oleh ayahnya Marsyanda. Oh jadi buat cermin tuh ayahnya Marsyanda. Bukan. Maksudnya berkaca tuh gimana? Maksudnya kita bisa mengambil hikmah apa yang terjadi pada orang lain Pak Denny. Betul. Gimana kan Marsyanda bukan hikmah Pak? Enggak. Hikmah maksudnya manfaat dari kejadian orang lain Pak Denny. Pak Denny tadi bertanya sama saya tentang apakah wajar orang tua dititipkan ke
Panti jompo. Panti Bandung. jompo. Oh, panti jompo. Saya setuju Pak Denny. Bapak setuju? Betul. Karena apa? Karena di panti jompo itu Minuman haram. enggak. Gak kan lagu Oma gitu. Bisa terjadi yang namanya CLBK juga ternyata Pak Denny. Oh. CLBK, Cinta Lansia Bersemi Kembali. Maksudnya setujunya kenapa Pak? Apakah jadi di sana tuh akan membuat mereka merasa nyaman? Orang Iya tua kita? betul Pak Denny. Orang tua itu kadang dia tidak mau yang namanya menyulitkan atau menyusahkan anaknya Pak Denny. Biarlah dia merawat dari kecil sampai dia besar kemudian berumah tangga. Dan setelah dia anaknya menikah dan berumah tangga, dia tidak mau menumpang hidup kepada anaknya Pak Denny. Marsanda anaknya. Enggak, iya itu siapa aja lah pokoknya. Ini jalur tengah nih Pak ya. Jalur tengah. Bapak kan mau digusur jalur hijau. Anda tuh jalur Pantura. Gak apa-apa enak, Bapak supirnya. Anda penjual lontong. Enggak, sebenarnya Ada istri. gini, sebenarnya memang saya tadinya tidak setuju, cuman akhirnya begitu saya melihat Pak Jarwo, pikiran saya mulai berubah. Bagaimana kalau ternyata satu, kemauan orang tuanya. Kedua, terus orang tuanya seperti ini kerjanya marah-marah nggak jelas. Kita aja yang cuma syuting 3 jam sama dia nggak tahan. Kalau Apalagi keluarganya. Tuh, Ya, nggak kalau ini bisa mah- dong. Kalau nggak ini bisa. kalau perlu jangan panti jompo. Panti apa dong? Ragunan kandang macan. Kenapa kalau Ronald kenapa? Ya. Selamat malam semuanya. Ya, Kalau Pak Jarwo tadi adalah Reza Rahadian. ya. Kalau saya ini dari Asosiasi Diskusi Para Peneliti Penyuka Dodol dan Beken. Wow, disingkat? Adipati Dolken. Oh. Saya adalah seorang anak, Hmm. juga seorang ayah. Dari ibu. Nah, saya adalah seorang anak dari orang tua saya dan juga adalah seorang Ayah dari anak-anak anak saya. Ya. Jadi dia punya anak, juga punya bapak. Dia di tengah-tengah. Nah ini berbobot Pak. Iya. Beda dengan yang tadi. Kita silakan lanjutkan. Oke. Sudah Pak Jarwo. Enggak, belum tuntas saya. Lihat antar di luar, awas Anda. Saya nggak keluar-keluar, saya tahan. Kalau melihat ceritanya Marsyanda ini saya sedih Kang Denny. Iya. Ya, karena kebetulan saya punya sesosok bapak ya, Iya. saya panggilnya bapak, yang sangat saya kagumi. Dia ini bisa saya bilang level pengetahuannya sama seperti Iwan Gayo. Iwan Gayo ini yang dulu bikin buku, Buku pintar. pintar. Oh Ya. Google-nya sekarang. Ah, Ada yang junior, ada juga yang seri senior. Senior, Mau ya. tanya apa saja bapak saya bisa jawab. Saya sangat kagum sama pengetahuannya dia gitu. Itu yang membuat saya mengikuti jejak dia, suka banyak baca. Hmm. Dad ya atau father, Iya. dad is a son first hero Iya, betul. and a daughter first love. Seorang ayah adalah pahlawan yang pertama buat anak laki-lakinya dan cinta pertama buat anak perempuannya. Kang Denny juga digituin sama anaknya. Iya. Komeng juga digituin sama anaknya. Bahkan Pak Jarwo pun akan diperlakukan seperti itu sama anaknya. Lain, beda. Kenapa? Kalau Pak Jarwo beda, Meng. Udah, silakan lanjut. Dan saya akan memperlakukan orang tua saya sebagaimana saya ingin diperlakukan oleh anak saya nanti. Iya, itu. Saya memperlakukan orang tua saya sebaik-baiknya karena saya ingin diperlakukan seperti itu oleh anak saya nanti. Iya. Misalnya orang tua Anda menginginkan untuk tinggal di Panti Jompo, Ya, mulai ini bersikeras. Apakah Anda mengizinkan? tidak. Ayah saya tidak ada keinginan tinggal di panti jompo. Misalnya, Tidak ada kata misalnya. Kalaupun mau saya akan kasih penjelasan Bapak buat apa di panti Nah, jompo. itu. Anak Bapak ada 3, Bapak mau sehari di sini, sehari di sini, sehari di sini silakan. Mau main sama cucu yang mana silakan. Mau liburan kemana saya bayarin. Kayak dulu ayah saya, mau main sama cucu. Saya kasih Pak. Nah. Pas cucu Cayati saya nggak kasih. Ya iya. iya bukan muhrimnya itu. Iya, Kan nyanyi nanti. Sudah Iya. dewasa dia. Nggak tega Kang Denny karena
panti jompo di Indonesia sama panti jompo di luar negeri beda. Beda. Dititipkan, biayanya ada, dibiayai oleh negara, programnya ada, makanannya terjaga, secara psikologisnya juga terjaga. Anda nggak tahu, Anda ke Cipayung sana. Nah, di Cipayung tuh. Di sana ada tempat panti jompo yang dikelola oleh negara. Saya juga panti jompo yang ada di Jakarta Selatan di Jalan Margaguna, Pak Jarwo. Ya, Saya ke dekat, Cipayung Pak. dong. Saya dekat sama Cipayung rumah saya. Nah, Di mana? Cimantel, Pak. Cimantel. Hah? Cipayung, Cimantel Bukan gimana payung sih? mantel, jas hujan. Gitu. Kalau Sisi sendiri gimana sih? Sisi setuju nggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan diri. Silakan. dulu. Ya, silakan. Mohon Kenapa sih duduk saya- dulu, giliran saya Duduk, bicara di ya. gambar mohon nggak duduk dulu. enak. Nggak enak jadinya Pak Jarwo. Gambarnya. Mendingan duduk. Soalnya jomplang banget Pak Jarwo. Iya, jomplang. Pak Denny, Iya, Pak bener. Denny, emang nggak tahu Bapak di siapa? Ya siapa? Dia Kunto Aji dengan lagunya sudah terlalu lama berdiri. Kunto Sudah Aji. terlalu lama berdiri. Dari tadi ini. Silakan duduk Pak Jarwo dengan penuh hormat. Silakan Hobbit duduk dulu. Hobbit. Ya, oke. Jadi begini, selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Saya ini kebetulan perwakilan dari perkumpulan perempuan inspiratif sering sosialisasi tapi tak lupa pergi shopping. Walah, disingkat apa tuh? Disingkat Princess Tripping. Ding, Wah. ding, 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 ding. Jadi maksud kedatangan saya ke sini karena ini cukup memakan waktu shopping saya ya. Iya. Saya mengharapkan diskusi yang lebih berbobot dan bermanfaat begitu. Saya setuju. Saya setuju. Betul. Jadi pertanyaannya apa tadi ya Kang ya? Gimana? Berbobot tapi bertanya. Aduh. Karena Pak mohon maaf boleh Ada. duduk sebentar. Terima kasih. Jadi apakah Sisi setuju kalau misalnya suatu saat Sisi harus tinggal di panti jompo atau Sisi memberikan ruang untuk orang tua tinggal di panti jompo? Oh begitu. Saya kebetulan seorang anak perempuan ya. Iya. Saya anak perempuan pertama. Dan anak perempuan pertama itu kalau kata orang-orang itu punya kedekatan khusus dengan seorang bapak. Betul. Nah saya tuh sangat merasakan itu. Jadi sampai kapanpun mau seperti apapun keadaan bapak saya nggak akan tega untuk meninggalkan bapak saya tinggal sendiri atau tinggal di panti jompo. Iya. Jadi saya setuju dengan Kang Ronald tadi. Kalau misalnya a father is a daughter first love. Iya. Mau ada laki-laki deketin, mau udah punya suami, mau apapun yang terjadi, pokoknya papa itu nomor satu. Jadi saya tidak setuju. Mau Kalau sampai kapanpun, misalnya nanti, I love my Pak, daddy. ntar, Iya. Pak. Kenapa Pak? Bisa. Bapak dirimu lu ngalingin spion, saya mau mundur. Udah duduk, Pak. Agak tergugah hati saya ini. Zivana, saya tanya. Nanti misalnya suatu saat nanti Zivana nanti tua, misalnya Anda dititipkan sama anak panti Anda jompo. ke panti jompo, Anda mau apa tidak? Tidak. Ngapain mendingan saya tinggal sama anak saya dong. Kalau Lebih anaknya enak. memaksa Anda tinggal di sana. Wah anak kurang ajar itu. Nggak boleh atuh Pak, di mana-mana juga anak itu ibaratnya surga aja di telapak kaki ibu. Ya. Ibu, lalu bapak. Tetap aja bapak itu Berarti penting. ibu, Bapak. boleh 3 dong. Iya. Ya jangan atuh, maksudnya Boleh. urutannya. Boleh aja kalau bapak kuat. Ibu nomor 1, terus ibu lagi gitu Bapak sih. nonton Cowboy aja lemes. Kang Denny, Ya. bentar maaf, apa hubungannya tadi kan kita disuruh topik Marsyanda Betul. dengan ayahnya, terus Iya. kok Toto ke panti jompo, emang Iya, Marsyanda Pak. kayaknya nggak ada rencana mau Pak. nitipin Oh enggak, bapaknya ke panti maksudnya, jompo? maksudnya itu adalah kalau misalnya apakah panti jompo itu merupakan solusi supaya kan Terus ini hubungan terpisah. sama bapaknya Marsyanda tuh apa tadi? Betul sekali Pak Denny. Ini yang merusak tema. Anda Tadi yang awal, merusak tema. Bapak Kenapa ini. Pak Denny dong, kenapa saya yang merusaknya? Bapak bicara ke sono kemari, Jadi kayak belok orang nih. nyari alamat palsu. Ini kita harusnya bahasnya fokus ke Marsyandanya dong Pak. Ini kok jadi panti jomponya sih? Boleh, silakan. Enggak, itu kan dari mulanya memang masalah mengemis tuh Pak Denny. Tapi muaranya nanti itu akan berujung masalah orang tuanya nanti dititipkan ke panti jompo begitu. Kalau misalnya sekarang kita kan terlihat terlunta-lunta itu. Masalah pengemis itu saya tidak setuju juga Pak Denny. Kalau saya lihat pengemis itu yang tidak dihargai itu hanya di Indonesia. Karena yang namanya di Cina, pengemis itu mempunyai kekuatan. Mereka mendirikan partai Kaipang. Pak itu film kungfu Pak. Hey, Itu Ada. film.
Jadi kita kembali ke topik, yaitu topiknya tadi Marsyanda bapaknya menjadi pengemis dan dia tidak malu mengakui. Iya, betul. Beda dengan Pak Jarwo kan, kalau Pak Jarwo jadi pengemis, Ya. pengemisnya yang malu kan Pak? Jadi beda tuh Pak. Ya. Betul, Pengemis lain merasa yang malu. profesinya tercoreng begitu oleh Pak Jarwo. Boleh Intinya saya tidak setuju ya Pak ya. Ya. Saya boleh Boleh. dulu kembali. Boleh saya Silakan memperkenalkan duduk. diri dulu Pak? Silakan. Tadi sudah ada Reza Rahardian, sudah Ya. ada Adipati Dolken. Saya kebetulan dari aktor yang sangat tampannya luar biasa Wih, Pak. Siapa? Saya dari jaringan warga Oon yang kurang aturan, Kurang aturan disingkat Jarwo Kuat. Nah Pak, kebetulan Pak saya kembali ke topik Pak ya. Ya. Melihat Marsyanda dan itu saya sebenarnya agak sedikit prihatin sekali Pak. Karena ada sedikit kasus di Cina Pak. Ini ada cerita nyata di Cina Pak ya, ceritanya nyata bukan KW. Iya. Ada seorang anak kecil Pak, usianya baru 3 tahun di Cina tapi dia sudah bisa merawat ibunya korban kecelakaan Pak. Ya. Seperti apa VT-nya, saya sudah punya VT-nya Pak, bisa dilihat langsung. Ini buktinya ya. 在汝州市第二人民医院，29岁的王慧仙躺在病床上不能动弹，她3岁的女儿倩倩像个大人。